Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama gue Adit. Di sini gue pengen berbagi cerita pengalaman kisah hidup gue yang bener-bener kelam, yang bener-bener nggak bisa nikmatin masa muda di eranya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Oke, langsung aja. Di tahun 2014, dimana di saat gue lagi enak banget kerja, lagi bangun usaha sama owner, lagi merintis usaha dari nol. Tiba-tiba gue dapet ujian yang sangat dahsyat guys, yang bener-bener gak kepikiran di jalur pikiran gue, yang bener-bener gak kepikiran untuk hal itu terjadi. Oke, gue 2014 kerja di Cilandak, ngebangun sebuah semi cafe bareng owner. Di situ sistemnya bagi dua, 50-50 penghasilan, dan semuanya dari minuman, makanan itu gue yang ngerjain. Tapi kalau untuk makanan simple, kita beli bumbunya di Bandung. Kalau untuk minuman kita ngeracik sendiri, dari kopi, koktail, mocktail, semua ada. Di saat usaha itu berjalan 3 bulan, di saat gue lagi bener-bener merintis dari nol, mau naik ke atas, tiba-tiba Allah ngasih ujian yang dahsyat guys. Oh iya, gue cerita lagi, bokap gue sakit, jadi nggak bisa kerja. Itu cuma di rumah aja selama udah 25 tahun. Nyokap gue udah pisah dari gue kelas 2 SD. Oke, baik lagi. Di saat gue udah ngebangun itu 3 bulan, omset udah mulai naik, kinerja gue udah benar-benar ya bisa dibilang profesional lah dalam mengelola semi cafe. Tiba-tiba Allah ngasih ujian yang nggak gue duga guys. Kebetulan bokap gue sakit dan dia nempatin rumah saudara di daerah Jakarta Selatan. Hari itu saudara gue ngabarin kalau rumahnya bakal dijual, kalau rumah yang ditempatin bokap gue bakal dijual untuk biaya operasi suaminya. Kebetulan lagi kena musibah. Pas udah dijual, udah laku, gue bingung guys, mau bawa bokap gue kemana, sedangkan rumah gak ada. Gue aja masih numpang di rumah owner. Dan akhirnya gue ngambil keputusan buat ngajak bokap gue ke tempat kerja gue. Gue minta izin sama owner kalau gue lagi ada masalah, bla 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 bla. Diizinin alhamdulillah sama owner. Bokap gue tinggal di tempat kerja gue. Dan yang gak habis gue pikir, bokap gue gak betah guys. Ujian lagi kan guys. Di situ gue merasa bener, dunia udah seperti mau kiamat guys. Serasa Allah tuh nggak adil. Dunia ini bener-bener kelam. Masa depan gue suram. Udah putus asa banget. Berjalannya waktu, bokap gue
tinggal di tempat kerja gue, aku nggak betah. Dan sampai satu ketika temen gue datang, teman kecil gue guys. Mungkin itu cara Tuhan untuk untuk meringankan beban gue mungkin ya entahlah, gue nggak tahu cara Tuhan kerja itu gimana. Yang pasti dia nawarin, udah lu tinggal tempat gue aja, mandi, makan, tidur di tempat gue aja, ajak babe. Di situ gue seakan nemu titik terang, tapi nggak titik terang banget sih, seenggaknya agak sedikit titik terang. Dari situ gue bersyukur banget. Di saat gue jauh dari saudara, saat gue jauh dari orang tua, ternyata temen gue, teman dari kecil yang bisa nolong gue saat itu. Oke, langsung gue bawa bokap gue ke tempat temen gue dan gue tinggal di situ. Yang lebih parahnya lagi, di saat gue harus bolak-balik Depok Selatan, bokap gue nggak mau ditinggal sama gue. Kacau, beban lagi buat gue, pikiran lagi buat gue. Sampai akhirnya gue putusin buat resign, untuk putus partner di semi cafe yang udah gue bangun. Karena gue lebih milih bokap. Gue yakin pasti ada jalan keluar. Oke, di saat gue resign, gue nggak tahu mau ngapain, gue nggak tahu mau ngapain. Cuma tidur, makan, begadang, tidur, makan, begadang. Gembel guys, hidup gue. Kadang gak makan. Satu tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu, 2014, 2015, 2016, 17, 18. Di 2016 ketika ide gue muncul buat usaha tapi nggak ada modal, kepentok modal. Temen gue datang, akhirnya ngasih modal 500.000. Gue manfaatin guys dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau gue pengen usaha, tapi gue bingung dengan modal segitu usaha apa. Stuck lagi pikiran gue. Handphone gak ada, akses internet gak ada. Perih banget guys hidup. Sampai rokok pun gue kadang ke pinggir jalan gitu buat nyari keuntungan orang, gue isep. Sedih banget guys, bener. Kadang gue gak makan 2 hari, sehari. Mungkin lu di sana lebih sakit dari gue juga gak tahu deh. Mungkin kalian punya cerita yang lebih apa ya, lebih sakit dari gue. Tapi benar, itu yang gue rasain sakit kok, sakit benar. Sampai akhirnya temen gue ngasih minjem 500.000. Gue nggak tahu mau usaha apa. Akhirnya duit itu gue simpan sambil gue mikir usaha apa ya. Di saat gue inget banget Sabtu malam minggu,
entah kenapa pikiran gue pengen sujud, pikiran gue semuanya pengen banget menuju musola, pengen banget ngelangkah ke musola, pengen banget sujud, pengen banget tobat atas dosa-dosa gue selama ini. Nggak pakai lama, di saat itu gue langsung ke musola, gue langsung sholat isya, gue langsung sujud. Betapa tenangnya guys. Selama bertahun-tahun hati gue bener-bener gak kebuka, selalu resah, selalu memikirkan duniawi. Selalu hina dipandang mereka. Di saat gue sujud malam itu, gue bener-bener ngerasa hatiku kayak lahir kembali. Bener-bener kalau Allah itu sayang sama gue, tapi guanya nggak pernah mau datang. Di saat gue sujud, gue minta hapus dosa, gue minta ampuni dosa hamba. Jangan kau persulit untuk hamba mencari rezeki. Jika memang ini jalanmu 500.000, permudahkanlah. Gue sampai berdoa nangis guys. 2 jam gue di musola, bener-bener ngerenungin hidup. Ternyata apa yang gue targetkan dunia ini gak ada artinya guys ketika lu sujud di musola atau di masjid. Yang ada akhirat guys. Sampai gue sadar, sampai gue nih nemu titik arti hidup itu di musola guys. Pola pikir gue berubah 98 derajat. Di situ gue berpikir nggak akan ngejar dunia lagi. Selama ini gue ngejar dunia nggak dapet guys. Motor pun nggak punya, handphone nggak ada. Semua yang gue kejar itu nol. Gue dapat materi di situ guys, gue dapat teori di situ, gue dapat inspirasi di musola guys. 500.000 itu gue kembangin guys, pola pikir gue kebuka. Akhirnya gue terapin sistem COD. Dimana akses Facebook bisa gue dapetin, bisa gue jadiin duit, bisa buat akses dapetin uang. Setelah gue sujud, gue berserah diri, pola pikir kebuka sendiri guys. Sumpah, jujur, demi Allah, gue gak bohong. Dengan duit 500.000, langsung otak gue bergerak guys, pikiran gue bergerak. Gue langsung sewa warnet 4 jam, 10.000. Gue cari barang di situ. Gue cari handphone yang bisa nguntungin dengan cara kerja Tuhan yang nggak masuk logika gitu. Tiba-tiba gue dapat barang pertama itu iPhone 4s. iPhone 4 si Dema, si yang jual ini nggak ngerti kalau itu si Dema injek. Pas dia reset, sinyal nggak ada. Tapi setahu gue, si Dema itu kalau habis di reset dia ada kodenya buat munculin sinyal.
Makanya pas dia iklanin di Facebook, gue langsung hajar. Gue langsung kejar di daerah Halim. Dia jual 200, akhirnya gue nego jadi 120.000. Dan di saat itu gue gak ada kendaraan. Gimana buat gue jalan dari Depok ke Halim itu sebenarnya niat guys. Kalau udah niat apapun pasti terjadi. Di saat gue gak ada kendaraan, gue punya duit 500.000, sewa warnet Ceban, tinggal 49. Gue di saat itu gak bisa order Gojek karena gak ada handphone. Akses gue di internet doang, di warnet. Jadi gue sewa ojek 100.000 bolak-balik dari Depok PGC Depok. Akhirnya deal 120. Dari Halim gue balik ke Depok langsung gue cek barangnya, langsung gue pakein kode, dan ternyata alhamdulillah guys, sinyal muncul guys. Itulah orang yang yang kurang tahu di iPhone si Dema. Akhirnya sinyal muncul, gue posting dengan harga itu lumayan cukup tinggi tuh harganya, masih tinggi kok, masih di atas 1 kalau nggak salah, apalagi 32 GB ya. Gue beli 120, gue jual cepat 1 juta, ada yang nawar 900, oke gue lepas. Jadi duit gue dari 500 itu tumbuh 400 jadi 900 diambil modal 120, diambil ojek 100, 220, diambil warnet 200, diambil warnet 10.000, 230. Lumayan guys. Dari situ gue terus puter barang terus. Dan satu guys yang gue terapin, pola pikir gue benar-benar berubah 100% di saat gue ikhlas ngurus orang tua. Gue ikhlas ngurus babe, bokap gue. Setiap ada rezeki langsung gue bahagiain bokap gue, dan alhamdulillah sampai sekarang rezeki gue lancar, amin. Masa-masa kelam udah gue lewatin itu. Buat kalian yang lagi di posisi gue saat itu, lagi di bawah banget sekarang, jangan patah semangat, berjuang terus guys. Allah nguji kita itu nggak kadang lama, kadang sebentar, kadang lama, tergantung kita nikmatin aja, nikmatin prosesnya guys. Jangan pernah ngeluh sama manusia. Ingat, jangan pernah ngeluh sama manusia. Ngeluh sama Allah guys, ngeluh sama Tuhan kita, karena Dia yang akan dengar doa-doa kita, bukan manusia. Manusia hanya perantara. Ceritanya nggak detail banget sih. Kalau detail banget gue pasti nangis. Karena bener-bener pahit banget. Dan alhamdulillah sekarang gue udah nikah. Bersyukurlah, walaupun sekarang belum sukses, tapi seenggaknya bisa ketemu lah untuk makan, untuk ngurus orang tua. Yang pasti pesan gue, jangan pernah ngejar dunia itu ngikutin guys. Ngejar akhirat tuh, akhirat dapat, dunia pun akan dapat guys. Dan jangan lupa yang buat usaha, sisihkan rezeki kalian sedikit buat sedekah. Udah itu aja mungkin kisah dari gue. Jujur guys, nggak semua gue ceritain. Kalau semua ceritain gue nangis guys. Semoga kalian disehatkan selalu, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan karirnya.
untuk yang kerja dan disukseskan dagangannya, untuk yang usaha atau bisnis lainnya. Gue Adit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.